Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok 8 dari mata kuliah Big Data dan Data Warehouse yang diampu oleh Pak Yudo Devianto akan mempresentasikan tentang laporan perancangan arsitektur Big Data yang dikombinasikan dengan Data Warehouse. Oke, di sini dengan saya Farhan Ramadan dan rekan saya Jeffrey Ferniandi. Oke, mari kita mulai. Pertama saya akan share screen dulu ke Jeffrey sebentar. Oke Jeffrey, apakah ada gambarnya yang muncul? Sudah. Oke, kita langsung mulai ke presentasinya. Nah, di sini kita memiliki sebenarnya 3 anggota, tapi satu lagi berhalangan hadir, jadi menitipkan ke kita untuk mempresentasikannya. Langsung saja, kami mengambil untuk latar belakangnya di sini seiring dengan berkembangnya zaman, Big Data merupakan suatu yang menjadi tren dalam dunia informasi, terutama sistem informasi akademik. Bisa dibilang Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar yang di dalamnya mencakup berbagai jenis data. Big Data menjadi kata yang populer seiring dengan bagaimana dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar serta melakukan proses serta dan analisa. Untuk pengolahan datanya sendiri, di akademik ini kita mengambil contoh dari Universitas Satya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang rumusan masalah dan tujuan. Oke, Jeffrey, boleh dilanjut? Iya, di sini kita memiliki rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana rancangan arsitektur data warehouse pada sistem informasi akademik Universitas Satya Gama. Yang kedua, bagaimana rancangan data warehouse pada sistem informasi akademik Universitas Satya Gama. 3, bagaimana analisis datanya. Lalu yang keempat, bagaimana skema bintang atau star skema. Yang terakhir ada bagaimana implementasi data warehouse pada sistem informasi akademik Universitas Satya Gama. Lalu ada tujuan. Yang pertama, tujuannya kita harus mengetahui rancangan arsitektur data warehouse pada sistem informasi akademik Universitas Satya Gama. Lalu mengetahui rancangan datanya. Yang ketiganya ada mengetahui analisis data warehouse layer pada sistem informasinya. Lalu yang keempat ada mengetahui skema bintang atau star skema. Yang terakhir, yang kelima, mengetahui implementasi data warehouse pada sistem informasi akademik Universitas Satya Gama. Oke, kita lanjut. Lalu selanjutnya akan menjelaskan manfaatnya. Oke, kita satu-satu ya untuk pembahasan terkait materi ini. Selanjutnya ada landasan teori yang mana dibangun oleh 4 pilar. Yang pertama sistem informasi akademik, yang kedua ada big data, ketiga data warehouse, yang keempat step design method. Nah, untuk analisis sistemnya, pertama kita akan menganalisis di tahap analisis kebutuhan informasi bisnis. Yang kedua ada di tahapan perencanaan implementasi data warehouse. Nah, pada tahapan ini, hal yang dilakukan adalah diawali dengan mendesain sebuah arsitektur fisik dan logik dari data warehouse. Oke, untuk gambarannya kayak gini, lokasi dan dasarnya yang dipilih ini ada rancangan arsitektur fisik data warehouse, dan yang di kanan ini ada rancangan arsitektur untuk logik data warehouse-nya. Oke, selanjutnya. Maafkan mau menambahkan. Boleh. Kenapa? Ya, rancangan arsitektur data warehouse gambar yang tadi. Oke, boleh. Ya, bentar. Nah, arsitektur ini digunakan dalam perancangan data warehouse terpusat. Arsitektur data terpusat yang dipilih karena untuk memudahkan dalam proses pemeliharaan dan pengawasan. Untuk foto yang pertama. Lalu foto yang kedua itu rancangan arsitektur logik data warehouse-nya. Oh enggak, penjelasan tadi sudah mencangkup dua-duanya. Oh, oke. Lanjut. Oke, kita lanjut. Untuk rancangan data warehouse-nya, di sini proses yang dilakukan dalam membuat rancangan bangun data warehouse adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih proses, terus memilih brand, identifikasi penyesuaian dimensi, memilih fakta, menyimpan recapitulation pada tabel fakta, melengkapi tabel dimensi, pemulihan durasi database atau basis data, dan yang terakhir melantik dimension yang berubah secara perlahan. Dan yang paling akhir, menentukan prioritas dan mode dari query. Oke, lanjut ke Jeffrey, boleh jelaskan tentang analisis data warehouse layer? Iya, analisis data warehouse ini sudah melalui proses ETL, akan disimpan pada sebuah penyimpanan logik yang terpusat yaitu data warehouse. Nah, salah satu toolsnya yang dapat digunakan untuk membangun data warehouse ini adalah Business Analyst Studio yang merupakan bagian dari Microsoft Visual Studio.
Lalu di bawahnya ada skema bintang, yaitu start skema. Berikut tampilannya. Ini dibuat untuk rancangan data warehouse-nya. Oke, terima kasih Lanjut. Jeffrey. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada implementasi data warehouse-nya. Di sini kita ada di analisis, yaitu kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan datanya. Di sini kita memakai SDLC, System Development Lifecycle, Waterfall Model. Ada desain ETL-nya, turun ke user interface, terus pengkodaan, baru testing. Ini ada implementasi. Jadi implementasi ini ada di testing dan pengkodaan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jeffrey boleh dibacakan? Boleh. Nah, berdasarkan hasil rancangan data warehouse sistem informasi akademik Universitas Satyagama, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu rancangan data warehouse terkait jumlah siswa baru, status sekolah, dan lulusan dapat digunakan sebagai dasar penyajian data secara komprehensif, sebagai data pendukung dan dasar pengambilan keputusan dalam proses evaluasi bidang akademik, produksi, proses manajemen. Lalu yang kedua, proses integrasi data dimulai dengan ekstraksi atau extraction, kemudian dilakukan penyeragaman atau transformation sehingga sesuai dengan format yang digunakan. Lalu yang ketiga, integrasi data dilakukan dengan melakukan ekstraksi dari beberapa sumber data dengan mengambil item data yang diperlukan. Sumber data yang diperoleh ini dari sistem informasi mahasiswa baru, status mahasiswa, dan lulusan. Oke, yang Lalu terakhir yang saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, implikasi dan kesimpulannya, selanjutnya peneliti dapat memberikan beberapa saran yang relevan bagi hasil penelitian. Yang pertama, bagi Universitas Satyagama perlu dilakukan peningkatan dari spesifikasi hardware dan software. Yang kedua, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan rancangan implementasi data warehouse yang lebih kompleks dan menyeluruh dari sistem akademik. Yang ketiga, data warehouse yang dibangun ditujukan untuk mengolah data sistem sekolah tinggi. Dan yang terakhir, pemanfaatan data warehouse membantu proses bisnis analisa data, sehingga pihak manajemen dapat menganalisa informasi dan dapat dijadikan sebagai basis data pengambilan keputusan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Jeffrey, apakah ada yang mau ditambahkan? enggak, terima kasih. Oke. Sekian Bapak Yudo, presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami take video ini malam-malam sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.